mendapati seorang suami yang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah fikih nikah rahimakumullah. Berjumpa kembali dengan Teta Hiim tentunya di sini di dalam channel Fikih Nikah. Kali ini saya membawa kitab Uqudul Lijan, yang mana kitab Uqudul Lijan ini adalah kitab yang lebih spesifik diperkhususkan bagi pasangan suami dan juga istri. Dan kali ini saya masih halaman yang pertama, muqaddimah, dengan bahasanya pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di dalam muqaddimah ini ada sebuah kisah tentang seorang istri yang salihah yang mendapatkan seorang suami yang begitu munafiknya. Tetapi sebelum itu akan sedikit sekali saya baca dari awalnya, yaitu mengenai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. I'lam, harus kita ketahui, annal basmalata kathiratul barakati, bahwa sesungguhnya bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu sangat banyak sekali keberkahannya di sana. Bahkan di sini dikatakan man dzakaraha hasala lahul ma'mulu. Barang siapa yang mengucapkan akan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka akan hasil semua apa yang ingin dicita-citakan. Jadi kalau kita mempunyai sesuatu hal yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita tuju, dengan mengucapkan basmalah, insya Allah Allah akan menghasilkan apa yang ingin kita cita-citakan. Dan tentu ini tidak sembarang mengucapkan basmalahnya ya. Basmalah itu adalah identik dengan keikhlasan hati kita, bertauhid kita kepada Allah. Itu yang harus kita perhatikan. Karena kalau kita mengucapkan basmalah, kalau menurut saya itu anak TK pun bisa ya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika lisannya. Tetapi yang agak harus belajar lebih dalam itu adalah akan lebih dalam mengenai makna, lalu kita masukkan makna tersebut keimanan ke dalam hati kita itu. Itu yang harus kita masih terus belajar seperti itu. Kemudian waman wa'dhaba 'alaiha hudhiya bil qabul, dan barang siapa yang terus kalau kita setiap harinya melanggengkan lisan kita membaca bismillah, maka di sini dikatakan bil qabuli, kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qila, di sini dibahasakan innal kutuba, bahwa sesungguhnya kitab-kitab Allah yang Allah buat itu semuanya al-munazzalata minas samai ilal ardi, yang diturunkan dari langit ilal ardi ke bumi, mi'atun wa arba'atun, semuanya kitab itu ada 100 punjul 4 ya, ada 100 punjul 4. Yang mana suhufus syitha situna, 60 suhuf itu diberikan kepada Nabi Syis alaihi salam, wa suhufu Ibrahim thalathuna, dan yang ke-30 kitabnya itu diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, berarti 90. Wa suhufu Musa qabla Taurati 'asyaratun, dan 10 suhuf diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, berarti jumlahnya udah 100. Ya, sekarang yang 4-nya lagi mungkin kita sudah ketahui semuanya, yaitu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan juga yang terakhir yaitu Al-Quran. Jadi semua jumlah kitab itu ada 100 punjul 4. Wa ma'ani kullil kutubi majmu'atun fil Quran, dan seluruh maknanya kitab itu dikumpulkan di dalam Al-Quran. Baik dari 60 suhuf, 30 suhuf, 10 suhuf, Taurat, Zabur, Injil, semuanya makna dari 103 kitab tersebut majmu'atun fil Quran. Itu dikumpulkan semua maknanya itu di dalam Al-Quran. Wa ma'anil Qur'ani majmu'atun fil Fatihati, dan seluruh makna Al-Quran itu dikumpulkan di dalam surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita mengaji tafsir Yasin surat Al-Fatihah aja seperti kita sudah mengaji akan seluruh maknanya Al-Quran. Masya Allah ya. Makanya surat Al-Fatihah itu termasuk ke dalam rukun salat
Seperti itu. Wa ma'anil Fatihati majmu'atun fil basmalati, dan seluruh surat Al-Fatihah itu terkumpul di dalam satu ayat, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, begitu besar sekali keunggulan yang kita dapatkan. Karena bayangkan seluruh maknanya kitab yang Allah ciptakan itu terkumpul di dalam satu ayat, yaitu lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'anil basmalati majmu'atun fi ba'iha, dan seluruhnya makna basmalah itu dikumpulkan di dalam apa yang terakhir, ba, lafaz bismillah. Ba, bayangkan ini ba yang bentuknya seperti ini, di bawahnya ada titik satu. Ternyata ini ba mengandung 104 makna di dalam Al-Quran. Masya Allah. Jadi kalau para santri mengaji nahwu sharaf, menerangkan tentang ba saja, ini tidak cukup 2 hari 2 malam ya. Karena bayangkan dari satu huruf lafaz ba terkumpul seluruh makna, itu kitab yang Allah ciptakan. Seperti itu. Nah, di dalam ini kitab Uqudul Lijan ada 2 kisah. Yang pertama, wa kana ba'dul ulama is-salihin, ada kisah seorang ulama yang salih, yang mana ulama tersebut ashabahu maradun syadidun. Ulama tersebut mendapati sebuah penyakit, terkena penyakit yang syadidun, yang cukup sangat parah sekali penyakitnya. A'jazal atibba'a, yang mana ini ulama salih ini sudah berikhtiar ke tabib-tabib, ke dokter-dokter, udah dipapai gitunya, dikeresakan ku Allah tuh belum sehat-sehat ini ulama yang salih ini. Kemudian fatafakkara, dan ulama tersebut itu bertafakur, berfikir, fi ba'dil ahyani, di sebagian waktunya tilkal ibarah, fa wadhaba 'ala al-basmalati min ghairi adadin mahsurin fasyafahu Allah taala. Di dalam kitab ini dikatakan ulama tersebut bertafakur, sesudah berikhtiar kesana kemari, ulama tersebut melanggengkan, mendawamkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan min ghairi adadin, tidak ada hitungan yang jelas. Berapakah harus membaca bismillah? Apakah 1000 kali dalam sehari? Apakah ratus kali? Tidak. Terus saja. Tak henti-hentinya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tentunya dengan ketauhidan kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Fasyafahullahu ta'ala. Maka Allah menyembuhkan, sehat kembali ulama tersebut. Padahal sudah berikhtiar ke sana kemari. Ternyata Allah berkehendak menyembuhkannya, yaitu dikarenakan berkahnya terus-menerus membaca surat. Maksud saya membaca lafaz Bismillah. Nah, kemudian di dalam kitab ini Uqudul Lijan ada kisah yang kedua, wa hukiya anna imra'atan, ada sebuah kisah seorang perempuan kana laha zaujun munafiqun, mendapati seorang suami yang munafik. Bayangkan, ini seorang istri yang salihah, ya, namanya juga istri salihah, ya cobaannya juga berat lagi. Karena ini istri salihah. Cobaannya apa? Cobaannya oleh Allah diberikan seorang suami yang munafik. Masya Allah. Bukan yang enggak mau salat lagi, ini mah yang munafik. Wa kanat taqulu ala kulli syai'in min qawlin aw fa'lin bismillah. Dan wanita yang salih ini setiap detiknya itu tidak pernah lupa hatinya kepada Allah. Ini yang susah. Ini yang susah. Lisannya selalu basah mengucapkan basmalah, hatinya selalu ingat kepada Allah. Ini yang saya rasakan, ini yang susah ya. Kalau kita ingat ya baca basmalah. Kalau kita tidak ingat, ya kebanyakannya saya sendiri itu tidak ingat. Masya Allah, itu yang sulit yang saya rasakan seperti itu. Tapi setidaknya kalau kita fahami ilmu sedikit-sedikit ya, kita belajar. Setiap apapun yang kita lakukan, bismillah lisan kita. Bismillah lisan kita. Mudah-mudahan dengan lisan kita basah selalu mengucapkan basmalah, akhir lambat laun, itu bismillah bisa merasuk ke dalam hati kita. Kan itu yang kita harapkan. Belajar dulu dengan lisan yang zahiriyah, mudah-mudahan nanti ada kemanfaatan ke dalam batiniyah hati kita.
Nah, ini wanita tersebut mau apapun itu selalu mengucapkan bismillah, kecuali kepada sesuatu yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan tentunya ya. Mau pakai baju, buka baju, pakai kerudung, buka pintu, tutup pintu, apapun selalu mengucapkan bismillah. Dan itu sulit sekali ya kan? Nah, kemudian itu suaminya jengkel sekali terhadap istrinya karena yang selalu diucapkan itu adalah Allah, Allah, Allah dan Allah. Maka faqala zawjuha la af'alanna ma ukhjiluha. Kata suaminya, kamu jangan bicara itu terus, yang kamu ucapkan selalu Allah, Allah, Allah. Emang itu Allah bisa menolong kamu? Kata suaminya begitu kepada istrinya. Ma ukhjiluha bihi fadafa ilaiha surratan. Kemudian, ini kata sang suami berkata nih ya, akan aku coba nih istri saya. Kira-kira itu Allah bisa membantu enggak ya sama istri aku? Itu suaminya ingin mengetes loh kepada sang istrinya. Maka sang suaminya memberikan ada sebuah kantong, kalau kita katakan dompet lah, yang berisi uang mungkin ya. Diberikanlah kepada istrinya. Wa qala ihfadhiha wada'atha fi mahallin. Menyuruh istriku, ini dompet simpan di lemari ya. Kemudian ini sang istrinya wa ghatatha fa ghafalaha wa akhadhat as-surrata wa ramaha fi bi'rin fi dari thumma talabaha minha faja'at ila mahalliha wa qalat bismillah. Ini tak perlu saya bacakan lagi deh referensinya ya. Jadi diceritakan sang suaminya memberikan memberikan dompet, istriku ini simpan dompet ya dalam lemari. Maka mengambil itu sang istrinya dompet tersebut dengan mengucapkan basmalah, membuka lemarinya membacakan basmalah, menutup lemari menyimpan dompet tersebut dengan mengucapkan basmalah. Dan suaminya lihat, oh ya, istriku benar menyimpan. Ketika sang istrinya pergi, dompet itu sengaja diambil oleh suaminya. Dibuang itu dompet ke dalam sumur. Kalau sekarang udah nggak zaman ada sumur ya, kalau dulu masih ada sumur. Dibuang itu dompet ke dalam sumur. Ya, kemudian di lain waktu sang suaminya berkata kepada istrinya, istriku, mana dompet yang dititipkan? Ambil, mas perlu. Masya Allah, dengan tenangnya itu sang istri membuka itu dompet dengan mengucapkan basmalah. Maka di dalam kitab ini dikatakan Allah langsung lekas menyuruh kepada malaikat, wahai malaikat, ambilkan itu dompet yang berada di dalam sumur tersebut, simpan kembali di tempatnya tanpa ada perubahan sedikit pun. Apa yang terjadi? Ketika sang istrinya basmalah membuka dompet, dan ada dompet tersebut tidak dalam keadaan basah, tidak ada yang kurang sedikit pun, ditutup mengucapkan basmalah, diberikan kepada sang suaminya dompet tersebut dengan mengucapkan basmalah. Kaget tidak sang suaminya? Tentu sangat kaget sekali laki-laki yang munafik tersebut. Masya Allah, apa hikmah yang kita bisa ambil di dalam kisah ini? Ternyata di dalam kitab ini dikatakan akhirnya sang suami yang munafik tersebut bertaubat kepada Allah. Karena sang suami meyakinkan dengan melihat matanya sendiri akan kekuasaannya Allah. Karena yang membuang itu dompet saya sendiri. Kenapa ini dompet bisa ada di tempatnya kembali? Kalau bukan Allah yang berkehendak. Kuatlah keimanan seorang suami karena sudah membuktikan sendiri. Hikmah yang bisa kita ambil di dalam kisah ini adalah jika kita mendapati seorang suami yang bisa dikatakan jauh di dalam ibadah. Jika kita seorang suami mendapatkan istri yang masih jauh di dalam ibadah, apalagi dikatakan istri yang salihah, bersabarlah di dalam berumah tangga. Ya, bersabarlah, kita terus berdoa kepada Allah, jangan mengurangi kita melakukan ibadah ke Allah, tetapi teruslah semakin tingkatkan ibadah kita, ketauhidan kita kepada Allah. Dengan berkahnya kita seorang istri yang semakin dekat kepada Allah, dengan berkahnya seorang suami yang semakin dekat kepada Allah, maka keberkahan itu akan keluar sehingga mendapati pasangan kita pun menjadi seorang suami yang salih atau mendapatkan seorang istri yang salihah. Seperti itu ya. Jadi saya ingat nih, ada teman saya
curhat gitu sama saya, teh suamiku udah 2 tahun ini dulu suka sering sholat, sekarang ya Allah sekarang teh kenapa suamiku jadi gak sholat. Udah saya beritahu dengan nada keras, dengan nada lemah lembut, dengan apapun, tapi tetap suamiku belum mau melaksanakan sholat. Jadilah kamu seorang istri yang lebih baik lagi. Tingkatkan ibadah terus kepada Allah, tingkatkan ketauhidan kepada Allah. Terus saja, tak perlu ditolerin itu suami kamu, kata saya. Terus saja berdoa, berkatalah kepada Allah. Amal kita terus tingkatkan, ya, ketauhidan kita terus tingkatkan. Masya Allah, saya bertemu kembali dengan teman saya 1 tahun kemudian. Dia berkata kepada saya, Teteh, alhamdulillah, sekarang suamiku mau melaksanakan sholat. Saya sudah tidak lagi mengatakan suamiku sholat. Dia mau dengan sendirinya. Kenapa? Karena sang istrinya lebih sangat fokus terhadap dirinya, semakin menggantungkan ketauhidannya kepada Allah. Nah, ini adalah salah satu hikmah yang mungkin dari kisah ini yang bisa kita ambil hikmahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.